band dan Victory Praise and Worship ya, luar biasa membawa kita kepada semangat untuk melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua yang ada di gereja maupun yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saudara-saudara, satu kali kami bersama dengan istri itu berangkat ke Afrika. Di pikiran saya Afrika itu, wah itu kan negara yang hitam, negara yang gersang, kering, ya kan? Tidak seperti yang ada di Indonesia, hijau semuanya ya dan kelihatannya jelek. Nah ini saudara-saudara, kadang-kadang kita punya pemahaman, kita punya pikiran, kadang-kadang itu menipu ya, dan tidak seperti kenyataan aslinya. Nah begitu kita sampai ke Afrika bagian selatan itu ternyata negaranya maju dan pemandangannya itu wah luar biasa. Belum pernah saya dapati di seluruh Indonesia belum ada pemandangan tersebut. Ya salah satu pemandangan yang begitu menakjubkan adalah kita bisa melihat penguin ya di tepi pantai, mereka berenang banyak sekali ya di tepi pantai, di bawah jembatan begitu kita lewat di situ ada sarang-sarangnya dan banyak sekali. Jadi kita belum pernah kita lihat penguin ya. Di Jakarta ada, tetapi hanya beberapa ya di mall ya. Tetapi di sana itu di alam bebas, wah itu luar biasa. Awal pikiran kita Afrika itu apa? Gersang, gelap ya dan nggak mengasihkan. Tapi ternyata saudara luar biasa. Tahukah saudara ya banyak orang berpikir Yesus itu bayi, ya kan? Lihat Yesus lahir di kandang ya, kemudian menderita ya, nonton film The Passion of Christ, lemah ya, tak berdaya saudara-saudara ya, dipukul, dicambuk, disalibkan. Jadi orang berpikir Yesus itu lemah, tak berdaya. Dan banyak orang Kristen berpikiran seperti itu saudara-saudara. Demikian juga Yohanes. Nah ini kita berbicara Yohanes sepanjang bulan ini ya. Dari minggu pertama, minggu kedua sampai minggu sekarang kita berbicara tentang Rasul Yohanes. Yohanes yang kita tahu bersama-sama adalah merupakan sepupu dari Yesus, itu juga awalnya menganggap Yesus itu lemah. Ya namanya gue bersaudara ya. Yesus kita kenal lah, siapa bapaknya, siapa ibunya, kita tahu ya. Jadi Yohanes punya pemikiran Yesus lemah. Banyak orang Kristen juga berpikir begitu, Yesus baik. Dan bahkan dimunculkan di mana-mana ya, waktu Yesus lahir di kandang lah apa begitu ya. Kita berpikir Yesus lemah, nggak bisa menolong kita. Tetapi Yohanes berubah pemikirannya ketika Yohanes melihat Yesus yang sebenarnya. Yuk kita melihat Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Saudara buka Alkitab, yang di rumah juga mari buka Alkitab saudara. Dan saudara akan baca bersama-sama dengan saya Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Nah ini kita akan lihat Yesus yang luar biasa, lebih daripada yang biasa kita lihat. Dari ayat 9 sampai ayat 20 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat di Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku ketujuh kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata, dan matanya bagaikan nyala api.
dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dan aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku adalah 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat. Dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat." Haleluya. Saudara lihat, ya, Yesus yang sama tetapi bentuknya berbeda. Yohanes sendiri yang sudah melihat Yesus, bergaul bersama-sama dengan Yesus, sebagai saudara Yesus, menganggap Yesus sebagai manusia biasa, dia melihat Yesus dengan wajah penampilan lain, tersungkur. Saudara, ayat yang ke-17 berkata, "Aku tersungkur di depan kakinya seperti orang mati." Kalau saudara pernah merasakan ketakutan, ya, dikejar-kejar, ataupun ketakutan karena berbuat salah, ataupun ketakutan karena sesuatu yang terjadi, maka ini lebih parah lagi, ya saudara, ketakutan dalam diri Yohanes. Kenapa? Karena dia itu tidak bergerak seperti orang mati. Mengapa dia seperti orang mati? Karena dia melihat Yesus yang berbicara kepadanya dengan penampilan yang lain. Yesus yang berbicara kepadanya itu digambarkan oleh Yohanes di sini adalah seperti seorang yang luar biasa. Kepalanya aja seperti matahari yang bersinar, kakinya seperti tembaga, ikat pinggangnya itu dari emas. Waduh, ini orang kalau tukang emas ini berpikir ikat pinggang dari emas bagaimana beratnya, ya saudara, ya. Dan di tangan kanannya itu ada pegang 7 bintang. Wah, saudara-saudara, mulutnya keluar pedang. Wah, itu bukan hal yang gampang, saudara, untuk ditangkap, ya. Itu benar-benar mengerikan. Ya, kita memandang Yesus, Yesus bayi lemah. Tetapi begitu melihat Yesus dalam kemuliaannya seperti ini, kita lihat Yesus itu bukanlah seorang yang lemah, tetapi Yesus adalah seorang yang berkuasa. Bukan Yesus yang gampang dipukul, dianiaya dan kemudian mati. Tapi Yesus ini adalah Yesus yang luar biasa. Makanya dia katakan di sini, "Akulah Alfa dan Omega." Akulah yang hidup. Akulah yang mati, tetapi aku yang bangkit, dan aku akan hidup, dan aku hidup selama-lamanya. Dia katakan di dalam ayat yang ke-18 di situ, ya, "Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara-saudara, haleluya. Ya, ini bukan Yesus yang biasa. Kalau kita berpikir, wah, iblis itu penguasa kerajaan maut. Kerajaan maut itu apa? Neraka, ya. Wah, iblis itu berkuasa atas neraka. Iblis itu kalau saudara nonton banyak ya film-film tentang neraka, wah, iblis sepertinya seolah-olah luar biasa, dapat membawa orang ke neraka, dapat membuat orang mati dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, masih ada yang lebih berkuasa dari si iblis itu, yaitu Yesus di sini. Haleluya, saudara. Dia berkata di sini, Yesus itu memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kalau dia nggak izinkan orang mati, nggak akan mati, ya saudara. Saya punya kesaksian begitu terjadi tsunami di Aceh, saya melihat ada banyak orang yang mati. Waduh, banyak sekali orang. Begitu kita masuk kota Banda Aceh, kiri kanan banyak lumpur. Di tengah-tengah lumpur itu ada kepala keluar, kaki keluar, ya banyak sekali. Waduh, ribuan sepanjang jalan itu, ya. Begitu kita masuk sampai keliling, waduh, sampai ke dekat masjid yang besar itu, ke daerah ke arah lewatin sungai ada gereja-gereja. Waduh, banyak sekali orang mati.
Dan di antara orang mati itu banyak biawak-biawak besar-besar, saudara ya. Selebar-selebar gini ya, perutnya gendut, di mulut mereka ada daging-daging. Aduh, mengerikan ya, saudara. Haleluya. Kalau di GLC saya pernah lihat biawak kecil begini ya lewat sungai ya. Tapi di sana besar-besar. Waduh, itu seperti komodo saya lihat, gede-gede ya. Mungkin karena mereka makan itu gede-gede. Nah, saudara-saudara, tetapi di tengah-tengah banyak orang mati itu ya, sebelumnya di Medan itu saya bertemu dengan satu keluarga. Dan mereka cerita bagaimana Yesus itu menolong mereka. Seorang bapak nggak pernah ke gereja, bukan orang Kristen. Dia cuma ngantar istri dan anaknya pergi ke gereja. Tetapi saudara-saudara, ketika tsunami itu datang, dia lari karena airnya begitu tinggi. Dan saudara, saking takutnya, dia hanya berseru, Yesus tolong saya. Belum pernah panggil Yesus, bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Tapi dia ingat anaknya suka nyanyi tentang Yesus. Yesus yang luar biasa. Jadi dia punya iman. Dan dia berseru, Yesus, Yesus tolong saya. Karena takut, nggak punya siapa-siapa lagi dipanggil. Dan ketika dia berseru, Yesus, Yesus, Yesus tolong saya. Ada seperti tangan dia bilang, itu mendorong dia sampai ke tempat yang lebih tinggi. Ya, jadi kan tsunami itu di dekat pantai ya. Dan memang ada seperti bukit. Jadi dia bisa melewati banyak orang, melewati banyak mobil. Sehingga dia bisa tiba di seperti agak tinggi sehingga air itu tidak mencapai dia. Haleluya. Dia baru sadar, wah ternyata itu Yesus luar biasa. Dia berpikir, ya sama seperti kebanyakan orang, Yesus itu baik. Yesus itu nggak punya kuasa. Yesus itu mati. Yesus itu dicambuk. Waduh, Yesus itu lahir lemah, saudara. Dan inilah bayangan di kebanyakan kita. Kita lihat di gambar-gambar. Kita lihat bahkan di gereja-gereja ada patung ya Yesus lemah. Tetapi saudara-saudara, ketahuilah Yesus yang kita sembah, dia berkuasa. Haleluya. Yesus yang kita sembah, dia adalah penguasa alam semesta. Bahkan dia berkuasa di kerajaan maut, di neraka. Dia pegang kuncinya, saudara. Haleluya. Makanya saudara, kalau orang saudara kita yang berkata, di saudara seberang kita berkata, Yesus itu adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Karena firman Tuhan ini berkata, Yesus itu adalah, aku adalah awal dan akhir. Dalam bahasa Yunani alfabetnya itu awal disebut alfa, bagian terakhirnya disebut omega. Jadi Yesus adalah awal dan akhir, alfa dan omega. Nah, kalau saudara membandingkan kitab Yohanes dan kitab Wahyu, penulisnya sama, yaitu Yohanes. Yohanes menulis kitab Wahyu pasal 1 ayat 1. Di situ dia tulis, pada mulanya adalah firman. Awal mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu yang datang ke dalam dunia dan menjadi manusia. Dan kemudian dia lahir dinamakan Yesus. Nah, di sini kita lihat Wahyu pasal 1, saudara-saudara. Yohanes menulis lagi di dalam ayat yang ke-18 di situ, aku adalah awal, yaitu firman itu, dan aku adalah akhir, omega, yaitu Allah yang luar biasa yang sudah kita baca tadi. Yang kepalanya itu seperti matahari, kakinya seperti tembaga, di dadanya berlitkan ikat pinggang emas, di tangannya pegang bintang. Wah, saudara, ini luar biasa. Jadi kalau orang mau dapat bintang, ya itu dia harus, saudara-saudara, apa? Datang kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara, haleluya. Di Indonesia, di negara-negara, bintang itu general pun paling tinggi bintangnya berapa? Cuman 5, saudara, ya, cuman 5. Ya, tapi Yesus pegang bintangnya berapa di situ? 7. Waduh, saudara-saudara, ya. General di atas general. Yang percaya katakan amin. Haleluya, saudara. Jadi orang Kristen jangan takut. Berhadapan dengan siapapun, jangan kita takut. Menghadapi apapun, jangan kita takut. Hari-hari ini, ya, itu virus corona, itu coronavirus itu COVID-19, namanya sudah berubah. Ada yang namanya apa? Alpha, ada namanya beta, ada namanya delta, saudara. Ada, saudara, ya. Dan itu akan bertambah-tambah, ya, saudara. Tetapi firman Tuhan sudah bilang kepada kita, Yesus itu Alfa dan
Omega. Jadi biarpun dia datang Alfa, Beta, Omega, Yesus kita masih luar biasa. Haleluya. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Di atas daripada semua virus-virus itu. Amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi kita punya Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Dan hari ini spesial, memang Tuhan inginkan kita belajar tentang ini. Tuhan ingin saudara punya pemikiran tentang Tuhan itu berubah. Berubah sama sekali. Kenapa? Karena saudara dan saya itu adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Pada saat kita sudah percaya kepada Yesus, kita langsung menjadi anak Yesus. Jadi anak Tuhan, jadi anak Raja. Dan tahukah saudara, sebagai anak Raja, kita semua menjadi orang-orang yang berkuasa. Ketika anak Raja, misalnya Raja Inggris ya, Pangeran Charles itu, bersama dengan dulu Lady Diana ya, itu ya punya anak ya, Edward dan apa. Itu anak mereka itu langsung menjadi pangeran, menjadi calon penguasa. Nah, saudara tahu mereka itu punya kekuasaan yang besar. Itu kalau anak raja. Nah, saya mau kasih tahu sama saya dan saudara, semua kita yang ada di gereja dirubah. Kita semua adalah anak-anak raja yang berkuasa. Amin, saudara. Saya dan saudara dilahirkan memang oleh keluarga orang dunia, ya, ayah dan ibu kita. Tetapi begitu kita beriman kepada Yesus, begitu kita punya Yesus dalam diri kita, begitu kita dibaptiskan dan kita menerima, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita menerima nama Yesus itu dalam diri kita. Jadi sama seperti Yesus pada waktu dia dibaptiskan, datang Roh Kudus kepadanya dalam bentuk burung merpati dan ada suara berkata, engkaulah anakku yang kukasihi. Demikian juga ketika engkau dibaptiskan, saudara, Tuhan berkata, engkaulah anakku yang kukasihi. Nah, saudara-saudara, begitu kita menerima ini harusnya hidup kita berubah. Kita harus menganggap derajat kita itu sekarang pangeran. Kita itu sebagai anak Allah. Kita diciptakan untuk berkuasa. Bukan kita yang dikuasai, tetapi kita yang berkuasa. Saudara, bukan kita yang dikalahkan, tetapi kita harus mengalahkan segala kuasa kegelapan itu. Bukan kita yang harus menyerah terhadap setiap kuasa jahat, tetapi kita yang mengalahkan mereka. Amin, saudara. Karena Tuhan kita itu berbeda dengan Tuhan yang lain. Bukan hanya seorang bayi yang pernah lahir di dunia ini, tetapi dia adalah awal dan akhir. Bukan hanya manusia biasa yang mati, tetapi dia itu yang hidup dan yang berkuasa. Dan dia memegang kunci kerajaan maut. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ku diciptakan untuk berkuasa. Ku dibang. Dengan iman nyanyikan lagu ini. Haleluya. Jadi pemenang, tiada yang dapat kalahkan aku, sebab Yesus beserta. Amin, haleluya. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan dan jadi pemenang. Tiada yang dapat kalahkan aku, kau beriku kemenangan. Angkat tanganmu, nyanyikan haleluya. Ku nyanyi, oh, lihat Tuhan Allahmu yang berkuasa. Ku sorakkan, dialah Alfa dan Omega, yang hidup, awal dan akhir, yang berkasa, penguasa langit dan bumi, memegang kunci kerajaan maut. Oh, haleluya. Dan engkau yang sudah diangkat anak olehnya, katakan, ku nyanyi, ku nyanyi. Oh Yesus, kami tinggikan engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
terjadi di dalam hidupku. Banyak orang Kristen lahir ke dalam dunia sudah jadi Kristen dan mereka berpikir, Yesus itu kecil, Yesus itu biasa, Yesus itu masih lebih rendah dari Allah yang lain. Makanya mereka tinggalkan Yesus. Dan kalaupun mereka tidak tinggalkan Yesus, mereka mengecilkan Yesus yang berkuasa. Datang beribadah seperti biasa, saudara. Ya, rutinitas. Tetapi kalau saudara melihat Yesus dengan kacamata Yohanes, melihat Yesus, pikiran saudara akan berubah. Ternyata Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Haleluya. Yesus bukan hanya sekedar manusia. Ini sepupunya sendiri, murid yang paling dikasihi, yang berjalan, yang tidur, yang duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Dia tadinya hanya melihat Yesus seperti manusia biasa. Tetapi begitu Yesus menampakkan diri dengan wajah, dengan penampilan yang luar biasa, Yohanes ketakutan, saudara-saudara. Yohanes melihat Yesus dengan ketakutan dan bahkan dia tersungkur seperti orang mati, saudara. Bayangkan, saudara, Yesus yang tampil di hadapan Yohanes itu seperti apa? Wah, saudara, itu sangat-sangat luar biasa. Jadi saya mendorong saya dan saudara, kalau datang beribadah kepada Tuhan, baik di gereja maupun saudara ikut online, baik saudara ada PKV atau ikut ibadah dimanapun, saudara bukan beribadah kepada manusia yang biasa, bukan beribadah kepada manusia yang lemah, bukan beribadah kepada Tuhan yang tak berdaya. Tapi saudara sementara berhadapan beribadah dengan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ketika saudara datang dengan sikap rendah hati kepada Tuhan, ketika saudara datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, dengan sikap, ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, saudara akan mengalami kehidupan saudara berubah. Amin, ya saudara. Tapi kalau orang cuma datang ya sekedar nyanyi, ya sekedar ibadah, ya sekedar ikut-ikutan, saudara, engkau tidak akan merasakan Tuhan itu berkuasa atas hidup saudara. Haleluya. Tapi kalau saudara mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, datang kepada Tuhan dengan segenap semangat saudara, dengan segenap kekuatan saudara, saudara menyembah dengan segenap kekuatan saudara, saudara memberi kepada Tuhan dengan segenap kesemangat saudara. Haleluya. Saudara, engkau sementara beribadah kepada Tuhan, bukan Tuhan biasa, bukan kepada Allah biasa, bukan kepada Allah yang tidak bisa bergerak, bukan kepada Allah yang mati. Tetapi Yesus spesial berkata di sini, Aku adalah yang hidup. Bukan patung, bukan benda buatan manusia, tetapi aku adalah Allah yang luar biasa. Aku penguasa, aku pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, luar biasa. Luar biasa, saudara. Dan hidupmu akan berubah ketika menyembah Tuhan yang luar biasa itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi begitu nyanyikan lagu ini, ya, saudara, dengan semangat nyanyikan, aku diciptakan Tuhan dengan berkuasa. Aku punya Tuhan penguasa alam semesta. Dan saudara akan merasakan Tuhan menjamah saudara. Bangkitkan iman saudara, bangkitkan semangat saudara. Karena engkau punya Tuhan yang luar biasa, lebih besar daripada setiap masalah kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Ku diciptakan untuk berkuasa, Ku dibangkitkan dan jadi pemenang. Tiada yang, amin, haleluya, kalahkan aku, sebab Yesus besertaku. Oh yes, ku diciptakan, ku berkuasa, ku dibangkitkan, jadi pemenang. Tiada yang dapat hadapi aku, Kau beriku kemenangan. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya.
terjadi di dalam hidup. Haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Saudara percaya kepada Tuhan, saudara terima mujizat besar dalam hidup saudara. Haleluya. Datang beribadah dengan penuh kerinduan menyembah Yesus yang berkuasa, hidupmu berubah. Engkau bukan manusia biasa. Engkau adalah pangeran. Engkau adalah ciptaan Tuhan yang baru. Engkau sudah diangkat anak oleh raja segala raja. Dan dia adalah penguasa semesta. Dia adalah pemegang kunci maut dan kerajaan maut, yang awal dan yang akhir, yang hidup. Banyak orang hidup tetapi seperti orang mati. Aduh Pak Hendra, persoalannya banyak, jadi saya pingin mati saja. Aduh Pak Hendra, ini saya kayaknya susah, sulit, ya ini saya tidak ada kehidupan. Saudara, jangan menyerah. Yesus katakan dia adalah yang hidup. Dia adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Jadi barang siapa yang mengikut Yesus, dia pasti akan mengalami hidup itu. Hidupnya akan tambah hidup. Hidupnya akan lebih hidup lagi. Haleluya saudara. Dari pagi saya berbicara tentang pokok anggur. Orang itu, kita semua itu adalah seperti carang. Yesus itu pokok anggur. Yesus berkata, akulah pokok anggur. Kamu adalah carang-carangnya. Kalau kamu melekat kepadaku, kamu akan berbuah banyak. Jadi saudara, kunci untuk bisa hidup, itu kita harus melekat kepada Yesus. Kalau carang itu melekat kepada pokok anggur, maka carang itu akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu akan banyak. Saudara, engkau boleh jadi orang Kristen, tetapi engkau harus juga melekat kepada Yesus. Bagaimana caranya melekat, Pak Hendra? Gampang, saudara. Kita tahu bersama-sama ya. Kalau melekat antara laki-laki dan perempuan, bagaimana caranya? Saling komunikasi. Betul, saudara ya? Dulu waktu masih pacaran, komunikasi terus. Teleponan terus, ya kan? Bicara terus ya, maunya ngobrol terus. Betul, saudara? Kenapa? Karena begitu orang ngobrol itu jadi dekat. Semakin lama semakin dekat. Nah, melekat dengan Yesus, dekat dengan Yesus, bagaimana caranya? Ngobrol dengan dia, berbicara dengan dia, sampaikan isi hati saudara kepada dia. Dengar dia berbicara kepada saudara lewat firman-Nya, lewat Alkitab ini saudara baca, dan dia berbicara kepada saudara, dan saudara lakukan itu. Jadi semakin orang menjadi orang Kristen, dia harus semakin melekat dengan Tuhan. Melekat, dia berbicara dengan Tuhan, dia sampaikan keluh kesahnya, semangatnya, atau apapun persoalannya, godaannya, ataupun apapun masalah yang dia alami, diceritakan sama Tuhan. Keluh kesahmu ceritakan sama Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan, jangan dipikir sendiri, jangan ditanggung sendiri, ceritakan kepada Tuhan. Tapi manusia biasanya ingin menyelesaikan sendiri, ingin mengikuti kehendak hatinya sendiri, mengabaikan apa yang Tuhan sampaikan. Dan apa yang terjadi? Kita menjadi susah, bahkan kita menjadi malu, bahkan kita menjadi berantakan hidup kita kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mulai sekarang kita menyadari, sebagai anak Yesus, kita itu diciptakan untuk berkuasa. Hidup kita itu, saudara, adalah hidup sebagai anak raja. Dan kita punya kehormatan, kita punya derajat yang berbeda, karena kita adalah anak-anak raja. Saudara dan saya adalah anak-anak raja. Hidup saudara adalah hidup yang berbeda, tidak sama dengan orang lain. Nah saudara, begitu kita menyadari hal ini, maka kita akan melekat kepada Tuhan. Saudara belajar firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini sekarang ada di handphone, saudara, banyak sekarang ya handphone ada Alkitab. Jadi saudara bisa membaca firman Tuhan itu, saudara melekat kepada Tuhan. Dan semakin saudara melekat kepada Tuhan,
firman-Nya akan berbicara kepada saudara. Ketika ada persoalan muncul, firman-Nya berbicara. Ketika ada masalah muncul, firman-Nya akan berbicara kepada saudara. Ketika saudara berdoa, saudara sampaikan firman Tuhan itu. Dan itu akan bekerja bagi saudara. Dan itulah mujizat terjadi. Haleluya. Kalau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, tidak pernah membaca firman ini, tidak menguasai firman ini, kita tidak punya senjata untuk melawan si jahat. Ketika Yesus berhadapan dengan si iblis, dia selalu berkata, ada tertulis. Iblis berkata begini, dia berkata, ada tertulis. Selalunya ada tertulisnya. Mengacunya kepada siapa? Kepada firman Allah. Nah, bagaimana kita bisa berhadapan dengan si iblis itu kalau kita tidak tahu firman yang tertulis ini? Tetapi pada waktu kita sudah punya firman yang tertulis ini, kita tahu bahwa kita itu berkuasa. Tuhan itu berkuasa untuk melakukan segala perkara bagi kita. Dan Dia itu berkuasa melakukannya, menjalankan seperti firman yang tertulis ini. Jadi begitu saudara pelajari, saudara terima firman Tuhan itu, saudara masukkan dalam diri saudara, itu menjadi seperti nutrisi, menjadi seperti vitamin untuk kita terus melekat kepada Yesus. Dan kemudian kita menghasilkan buah seperti carang anggur yang berbuah. Nah, saudara lihat, pada waktu Yohanes melihat Yesus yang berkuasa itu, dia tersungkur. Saudara, pada waktu kita beribadah kepada Yesus, datanglah dengan gemetar, dengan takut. Beribadahlah kepada Dia, saudara. Bukan seperti kita berhadapan dengan manusia biasa. Ketika saudara datang beribadah di tempat ini, saudara lihat Tuhan yang berkuasa itu ada di depan saudara. Masalah apapun saudara menjadi beres ketika datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Saudara punya penyakit apapun menjadi selesai ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati saudara. Nah, Yohanes, saudara, begitu dia melihat semuanya itu, dikatakan di sini, ya, firman Tuhan berkata ayat yang ke-19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, yang terjadi sekarang maupun akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat tadi itu di tangan kananku, dan ketujuh kaki dian itu adalah malaikat. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi saudara-saudara, di setiap jemaat Tuhan itu ada malaikatnya. Dan tanpa saudara sadari, ya, di setiap kita pun ada malaikat Tuhan yang beserta dengan kita. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Jangan kita takut, kita berbeda dengan orang-orang lain. Saya dan saudara adalah orang-orang yang berkuasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Demikian saudara, firman Tuhan pada hari ini saya tidak panjangkan, tetapi bersama-sama kita tahu sekarang bahwa Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang berkuasa, penguasa semesta, ya, yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, yang awal dan yang akhir. Amin, puji Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita memandang Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan yang berkuasa, Raja semesta, Allah yang luar biasa. Oh, dengan pandangan yang baru, bukan seperti pandangan manusia yang lain yang melihat Yesus hanya sekedar manusia, sekedar ciptaan, hanya sekedar dibuat lebih rendah dari malaikat, hanya sekedar manusia yang dapat mati, manusia yang dapat disalibkan, manusia yang lemah. Tetapi sekarang kita memandang Yesus dengan berbeda, memandang Yesus dengan pandangan seperti Yohanes memandang dalam kitab Wahyu ini, bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa.